106 dia Untirta Smart Energy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Smartizen. Welcome back again with me and this special occasion. Oh no, special segment I mean. So you guys are on Dialog Senja from 3 to 5 of course in the next 2 hours ya. And I will accompany your all activities to be more knowledgeable because Smartizen, smart and energetic. Yo, balik lagi sama UC Smartizen. After morning, play music. It's been a long time, right? Kayak baru kemarin aku menyapa Smartizen untuk selamat tinggal dan kali ini aku ada lagi di sini. Oke, tadi kan Yusi udah di opening bilang bahwasannya this is special banget gitu kan, special segment karena apa? Karena di senja ini Yusi bakal ditemenin sama Sadis atau sahabat diskusi nih mengenai mekanisme perkuliahan hybrid di Untirta. Kira-kira siapa sih sadisnya ya kan? Daripada ngomongin itu dulu, mending kita ke penjelasannya dulu nih, sedikit pemahaman tentang mekanisme perkuliahan hybrid itu sendiri ya Smartizen. Jadi pola perkuliahan pada semester genap tahun akademik 2020-2021 akan dilakukan menggunakan cara hybrid learning. Ini kita sudah pernah bahas sedikit ya tentang hybrid ini. Jadi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam mengatakan nantinya pola perkuliahan dilakukan secara campuran, yakni kuliah dalam jaringan dan juga perkuliahan tatap muka atau hybrid learning. Tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku dong, juga secara sangat ketat kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih hybrid learning? Kayak gitu kan pertanyaannya. Jadi memang metode hybrid ini masih terdengar awam nih di kuping semua Smartizen mungkin ya. Sebenarnya hybrid learning merupakan kombinasi antara PJJ dan juga tatap muka atau PJJ itu pembelajaran jarak jauh ya. Dan hal ini diharapkan bisa meminimalisir dampak psikososial siswa. Aku setuju banget bagian ini. Semoga aja dampak psikososial lekas menjauh. Oke, dalam menjalankan metode ini, para pelajar hanya dianjurkan untuk datang dengan kuota maksimal 50%. Nah, misalnya jika terdapat 24 mahasiswa nih di suatu kelas, jadi hanya sekitar 12 mahasiswa berarti yang ada di kelas, dan sisanya itu wajib hadir melalui daring gitu. Jadi sebenarnya hybrid learning udah pernah kita bahas kan sebelumnya, tapi di sini yang bikin spesial adalah karena yang nemenin UC kali ini adalah Wakil Rektor Bidang Akademiknya ada Untirta gitu loh. Tapi Smartizen jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini masih banyak banget lagu-lagu yang mau nemenin kalian di senja hari. Boleh banget titip-titip salam, boleh banget request lagu, tinggal type down below aja gitu kan. Mau di Instagramnya Dia Untirta atau di YouTube channel di 106 Dia Untirta. Oh iya, WhatsApp number juga jangan lupa ya, 081 808 106 106. Untuk itu, enjoy the music dulu ya. Oke, kangen Tiwi Gaskin Smartizen, balik lagi tentunya sama Yusi. Dan kali ini seperti yang udah Yusi bilang sebelumnya, bahwasannya Yusi ternyata ditemenin sama sahabat diskusi Smartizen. Aduh, tadi tuh sebenarnya udah agak apa namanya, kayak ada clue-nya gitu. Siapakah sahabat diskusi kita kayak gitu kan. Nah, jadi Yusi udah ditemenin sama Dr. Haji Agus Syafari SSOS MSI. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset Untirta. Seperti itu. Kalau gitu kita bisa say hello kali ya ke Bapak Agus. Aku boleh nggak nyebutin nih Pak Agus aja? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak Agus aja ya berarti ya? Iya. Aja, pakai aja. Iya. Enggak, berarti Pak Agus. Pak Agus, apa ya. kabar Pak Agus? Alhamdulillah, mudah-mudahan Smartizen juga sehat. Mbak Yusif, Mas Ferry sehat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak kesini dari jam berapa nih Pak? Ada sedikit gangguan tidak ketika di perjalanan? Ya memang saya kan sebenarnya
keluarga di Bekasi, cuman di sini juga ada rumah juga. Tadi memang dari Bekasi kebetulan ada acara biasa lah, ada undangan. Biasa lah ya. Undangan dari keluarga besar Untirta, jadi tadi sekaligus ke sini. Wow, sangat padat sekali jadwal Pak Agus ini. Iya. Oke, kalau gitu Pak, tadi Yusi udah menjanjikan sesuatu nih ke Smartizen, bahwasannya kita bakal membahas tentang hybrid learning. Iya, gitu, iya, Pak. iya. Nah, menurut Bapak sendiri nih, hybrid learning itu sebenarnya apa sih? Terus kayak penerapannya hybrid learning terutama ya Pak di Untirta gitu loh, selaku Wakil Rektor bidang akademiknya gitu. Iya. Ya, ya. Yang pertama yang ingin saya jelaskan itu terkait dengan hybrid learning ini. Oke. Jadi hybrid learning ini sebenarnya ya kita sebenarnya mengacu dari surat edaran kementerian ya. Jadi dari Dirjen Dikti itu memang beberapa bulan yang lalu itu mengeluarkan surat edaran. Edarannya itu berbunyi begini, bahwa perguruan tinggi itu sudah atau dapat gitu bahasanya ya, dapat mengadakan perkuliahan secara hybrid learning. Hybrid learning ini kan sebenarnya perkuliahan perpaduan antara offline dan online. Iya, betul. Ya, secara umum begitu pengertiannya. Nah, kemudian Untirta menindaklanjuti surat edaran itu dengan membuat buku panduan. Jadi SOP lah ya. SOP tentang hybrid learning itu, dan alhamdulillah sudah selesai dan sudah disosialisasikan ke para dekan, para wakil dekan untuk diterapkan sebenarnya. Di situ di SOP-nya itu ada persyaratan-persyaratan yang memang ketat ya. Terutama memang berhubungan dengan protokol COVID. Betul sekali. Protokol COVID. Nah, ini kan memang yang menjadi masalah kita nih. Akar persoalannya dari karena ada COVID itu. Nah, jadi intinya sebenarnya Untirta juga menyampaikan ke para pimpinan di fakultas prodi, menyampaikan bahwa Untirta sebenarnya semester ini sudah boleh melaksanakan perkuliahan secara hybrid learning sesuai dengan buku SOP itu gitu. Nah, kemudian tapi kebijakan itu memang diserahkan ke pimpinan fakultas dan prodi masing-masing. Kita sebenarnya sudah mengeluarkan kebijakannya, silahkan mulai semester genap ini dapat melaksanakan secara hybrid. Terutama memang di rapat akademik itu ada pilihan sih sebenarnya. Jadi yang mau melaksanakan dan akan melaksanakan itu adalah mata kuliah yang ada praktikumnya terutama. Atau mata kuliah yang memang di semester akhir yang memang perlu ada pertemuan secara langsung. Jadi di situ untuk praktikum silahkan secara offline, untuk perkuliahan yang memang di situ butuh praktek ya silakan secara offline, misalnya ya mungkin di ilmu-ilmu eksak ya, kedokteran, teknik, kemudian di FKIP yang memang eksak silahkan saja. Tapi kalau untuk sosial ya mungkin kalau ada praktek silahkan aja, misalnya komunikasi ada praktek misalnya untuk siaran atau apa ya silahkan aja, praktek radio, TV silahkan. Jadi itu diserahkan ke pimpinan fakultas dan prodi. Oh, seperti itu. Jadi dikembalikan lagi gitu ya keputusannya kepada fakultas dan prodi seperti itu. Ya, jadi memang ya ini saya melanjutkan. Memang dari pimpinan universitas itu menyarankan ke masing-masing fakultas dan prodi untuk mengidentifikasi mata kuliah apa yang akan dilaksanakan secara hybrid itu. Ya, jadi tapi ternyata memang untuk FISIP ya sebagian besar mungkin hampir 100% ya menyatakan kuliahnya masih online. Tapi di prodi lain yang eksak sepertinya ada yang hybrid itu. Tergantung mata kuliah juga ya berarti Pak. I see. Berarti ini Smartizen tadi udah diucapkan secara jelas sama Pak Agus bahwasannya Untirta tuh sudah boleh gitu melakukan hybrid, tapi dengan catatan dikembalikan lagi gitu ke fakultas apakah sudah siap atau belum seperti itu.
Oke gitu Smartizen, tapi Smartizen jangan kemana-mana nih karena kita masih bakal ngobrol-ngobrol manja tentang hybrid learning ditemani dengan Pak Agus. Setelah ini masih ada lagu-lagu yang mau lewat dulu ya, biar kita tetap happy di senja hari ini karena senja juga harus banget happy dong. Iya. Setuju ya Pak Agus? Iya. Oke, rolling in the Meningkatkan deep. ini ya, imun nih. Sip banget. Iya. Balik lagi sama Yusi tentunya, dan kita tetap membahas tentang hybrid learning di Untirta. Balik lagi sama Pak Agus dong. Halo dulu Pak. Say hello Ya. di kamera Pak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Nah kan ini Pak Agus tuh udah semangat banget, jadi aku juga harus semangat. Jadi ya udah kita lanjut ya Pak. Iya, lanjut. Sip, lanjut. Nah, tadi kan udah dijelasin tentang hybrid learning itu sendiri sama Pak Agus. The second question adalah gimana nih Pak persiapan Untirtanya untuk melaksanakan perkuliahan di hybrid, karena kan banyak banget nih ya kan syaratnya untuk melaksanakan hybrid itu sendiri. Iya. Ya, itu bagaimana? Gini, ya seperti yang tadi saya sampaikan di awal itu, persoalan utama kita itu terkait dengan protokol COVID. Betul. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perkuliahan hybrid ini sebenarnya kita berkoordinasi dengan gugus COVID. Gugus COVID-nya. Nah, jadi gugus COVID, jadi kita itu juga koordinasi dengan gugus COVID di daerah. Kemudian gugus COVID di Untirta juga ada. Oke. Jadi wakil rektor bidang 2 itu dia ketua gugus COVID. Nah, di situ di internal di Untirta ya. Oke. Beliau ketuanya. Jadi nah ketika kita sudah koordinasi, nah sebenarnya salah satu syarat dalam perkuliahan hybrid itu bahwa dekan harus membuat semacam gugus COVID juga di fakultas. Jadi ada petugas lah ya, koordinator lapangan terkait dengan gugus COVID di fakultas. I see. Nah, di situ dia sebenarnya, jadi dekan itu memiliki kewenangan untuk membuka perkuliahan hybrid dan juga bisa membubarkan juga kalau misalnya ketika perkuliahan hybrid dibuka misalnya ternyata ada yang kena misalnya ya, itu bisa di stop. Nah, dekan yang punya kewenangan itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi memang yang perlu dipersiapkan itu memang banyak ya. Iya, betul. Persiapannya itu terutama memang yang pertama kelas harus steril. Betul. Kelas harus steril. Nah, kemudian memang mahasiswa sendiri. Nah, ini memang kemarin juga pernah dipertanyakan mahasiswa juga. Jadi di SOP itu sebenarnya mahasiswa dipersyaratkan yang bisa kuliah itu harus ada rapid antigen sebenarnya. Wow. Cuman persoalannya memang itu masih menjadi perdebatan ya. Iya. Apa antigen atau rapid Test biasa gitu ya. Rapid test biasa. Nah kecenderungannya memang ada beberapa pilihan, bisa rapid, bisa antigen, bisa ya penerapan yang ketat. Misalnya yang datang itu harus dilihat suhunya dulu gitu kan. Kemudian kalau suhu tubuhnya ini boleh masuk kelas. Dan di kelas sendiri juga dibatasi. Di kelas sendiri itu maksimal hanya 20. Jadi makanya itu hybrid itu kan ada yang di kelas, ada yang di online. Nah, iya betul. jadi 20 itu di kelas. Karena kan rata-rata kan mahasiswa kita itu 40 ya maksimalnya. Di kelas itu tidak boleh lebih dari 20. Nah, sisanya dia online. Jadi ini juga sebenarnya rektorat itu khususnya dari WR2 itu sedang mempersiapkan alat perkuliahan nih, semacam monitor atau ya ada kayak apa istilahnya untuk LCD, tapi itu bisa nyambung dengan yang online. Memang itu harganya mahal juga sih, satu ini sekitar 18 juta. Waduh, mantap. Nah ini dia sudah sebenarnya sifatnya sih gini. Jadi dia sudah bekerja sama dengan salah satu penyedia itu. Nah kalau misalnya kemarin memang didata itu fakultas butuh berapa. Meskipun sebenarnya memang
tidak banyak sih ininya penyediaannya. Ya karena memang sampai saat ini memang usulan dari fakultas kan belum ada tuh yang ini yang mau hybrid ya. Rata-rata semuanya masih online aja tuh. Online saja ya, betul. Tapi sebenarnya kalau ada ya kita siapkan gitu. I see. Nah, kabar gembira juga Oke. kita sebenarnya sudah ada alat yang namanya Genose ya. Genose. Oh, I see. Kita udah punya 2 itu baru datang itu. Nah itu juga salah satu alat yang akan digunakan untuk mendeteksi mahasiswa ketika melakukan hybrid learning itu. Iya, betul. Jadi yang mau kuliah itu makanya dengan adanya Genose itu tidak perlu Rapid antigen, lagi. tidak perlu rapid, itu aja lebih murah kan itu. Betul sekali. Cuman berapa 20.000 atau berapa itu? Iya, dengar saya juga 20 nih. Nah kira-kira begitu. I Jadi see. itu ya memang sih sambil bertahap ya, bertahap kita menyediakan sarana prasarana. Tapi yang jelas SOP-nya begitu gitu dalam perkuliahan hybrid. Jadi memang di fakultas itu harus ada satgas COVID-nya juga I gitu. see. Oke, Pak Agus, jelas sekali. Terus Smartizen ya, di-highlight kembali bahwasannya sebenarnya kembali lagi kepada dekan dan fakultasnya gitu loh. Dan harus juga punya syarat-syarat yang dimana salah satunya adalah fakultas harus memiliki satgas COVID, seperti itu. Tahan dulu Pak Agus, kita masih berbincang-bincang ria di senja ini. Tapi ada yang request lagu nih, yaitu dari seseorang yang ingin mendengarkan, katanya Avril Lavigne. Boleh nggak Kak Yusi diputerin? Boleh ya? Boleh aja buat kamu. Yuk, enjoy the music. BTS Smartizen balik lagi sama Yusi tentunya di Dialog Senja, dan juga bersama sadis kita Pak Agus tetap ada di sini. Wow. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Nah, tadi lupa ya. Oke Pak Agus, kita balik lagi di talk terakhir kita nih Pak. Di talk ketiga berarti ya Pak ya. Iya. Nah, macem-macem hybrid learning dan juga istilahnya kesulitan ketika mengaplikasikannya gitu loh. Sekarang aku mau nanya tentang ininya sih Pak, lebih ke menurut Bapak perkuliahan hybrid di Untirta itu sendiri nih Pak, itu efektif atau tidak gitu. Sama langsung aja kali ya closing statement Bapak untuk harapan kedepannya di Untirta jika mengaplikasikan hybrid ataupun tidaknya, seperti itu. Iya, memang karena ini baru awal ya semester genap ini. Iya. Ya kita memang lagi mempersiapkan. Kalau mengevaluasi ya belum, karena memang baru awal kan, baru dimulai. Tapi pandangan sementara nih, menurut saya, pandangan sementara terkait dengan hybrid learning ini menurut saya ya pilihan yang paling tepat saat ini. Oke. Kenapa? Menarik nih. Nah, kenapa paling tepat? Karena memang memadukan antara online dan offline. Betul. Nah, ya seperti yang tadi diskusi di luar ini kan, kita juga ya mahasiswa sudah kangen banget kan ingin kuliah. Jadi kalau yang Betul ingin kuliah sekali. ya silakan dengan protokol COVID yang ketat, dia kuliah di kelas atau praktikum gitu. Oke. Jadi bisa ketemu dengan dosen, ketemu dengan teman-teman. Cuma memang ya itu harus memenuhi protokol COVID itu. Nah, yang memang tidak bisa ya dia online. Karena memang gini, ya salah satu juga syaratnya itu perkuliahan hybrid itu harus ada izin dari orang tua masalahnya. Oh iya betul. Harus ada izin betul. dari orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan jangan gitu, jangan memaksakan gitu. Oke. Jadi itu. Jadi kalau saya melihatnya untuk saat ini, kalau pertimbangan kami ya di universitas itu, ya hybrid learning ini yang paling efektif. Dan melihat tren COVID kan sudah mulai agak menurun nih. Sebenarnya sekarang sudah mulai berani kan, sudah mulai berani untuk kuliah offline. Bahkan kalau pemerintah itu sudah mencanangkan bulan Juni, Juli itu sudah boleh kuliah offline gitu. Oke. Nah makanya ini persiapan kan, jadi persiapan hybrid learning persiapan. Tapi nanti kalau memang sudah boleh kuliah offline ya mungkin kita akan menerapkan offline gitu. I see. Nah yang paling sulit memang protokol COVID-nya ini yang berat memang. Betul. Jadi Sepakat. kita harus menyediakan alatnya, mempersiapkan
Satgas. Iya, satgasnya. Kemudian juga selalu mengontrol semua dosennya, mahasiswanya. Nah, yang jadi persoalan itu gini, mungkin kalau di kelas bisa dikontrol. Yang jadi masalah setelah keluar dari kelas itu bagaimana? Iya, betul. Nah, sebenarnya aturan mainnya itu kita juga buat aturan mainnya. Mahasiswa setelah keluar dari kelas dia harus langsung pulang. Tidak boleh nongkrong, berkerumun di sekitar kampus. Tidak boleh, itu kita aturannya ketat di situ. Jadi, nah di situ boleh tim dari Satgas kampus itu membubarkan kerumunan di luar kelas. I see. Jadi boleh begitu gitu. Jadi kalau di kelas kan memang dikontrol ya, tapi di luar kelas ya jangan berkerumun gitu. Kalau di luar kampus kan udah bukan tanggung jawab universitas, kira-kira begitu ya. Kalau dia di luar kampus kan ini. Tapi kalau di kampus termasuk di ruangan di luar kelas ya itu masih tanggung jawab kita. Gitu. Oke, seperti itu Smartizen Iya. katanya. Jadi ya memang agak berat di ngatur orang-orangnya sih Pak. Berat di situnya memang karena betul beda kepala, beda ide, beda juga Iya. emosionalnya gitu kan Smartizen. Nah, sudah menunjukkan pukul 16.47 nih Smartizen. Gimana ya? Ya sih sebenarnya nggak mau nih menyelesaikannya, tapi memang sudah seharusnya diselesaikan. Kalau gitu aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Pak Agus. Terima kasih banyak, Terima selalu kasih. semangat ya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Smart energik ya Betul. untuk Smart Station. Nanti kita Nah, boleh kali ya Pak setelah aku ya ngomong-ngomong dikit lah, kita ngituin jargonnya ya. Iya, Dia Untirta Smart Energic gitu ya Pak. oke. Cakep. Oke, nih Smartizen aku mau ngucapin terima kasih banyak ke Pak Agus. Semoga sehat. Amin. Semoga rezekinya lancar terus. Amin. Semoga juga keluarganya selalu dilindungi oleh Allah Amin, Subhanahu ya wa Rabbal Ta'ala. Oke, semoga kita bertemu lagi ya Pak Agus. Iya. Seperti tadi yang udah Yusi bilang, kita harus jargon dulu gitu. Sepakat? Ya, siap. Sepakat. Oke, dia Untirta Smart Energic. Nah, gitu Ya, aja Smartizen. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Smartizen dan Amin. selalu semangat, terutama bagi mahasiswa harus rajin kuliahnya, Betul jaga sekali. kesehatan dan selalu berkomunikasi dengan dosen, dengan teman-teman Harus mahasiswa. banget, betul. Aku sepakat sama Pak Agus. Oke, Smartizen gitu aja obrolan manja nan renyah. Aku nggak tahu dia menyebutnya renyah apa enggak ya lah ya. Tapi ya udahlah, renyahin aja dengan Pak Agus selaku Wakil Rektor 1 Untirta. Mungkin Smartizen masih agak galau nih, kayak kok kayak sih cepet banget, tapi ya udahlah ya, biar kalian gak galau-galau lagi, aku puterin lagu deh buat kamu. Stand by You, Rahel Platen. Midsummer Madness. Enjoy you, Rich Bail, Hi Brothers, and I'll get 106 Dia Untirta Smart Energy. sedih banget ya karena udah menunjukkan pukul 17.00, di mana itu artinya Yusi harus pamit undur diri. Tapi sebelumnya Yusi mau review dulu nih tentang penjelasan kita ya kan, tentang apa sih tadi namanya, tentang si itu loh, tentang siapa sih? Oke, wait a minute, tentang hybrid learning di Untirta. Oh my god, gitu aja saking nervousnya aku mau berpisah sama netizen, jadi kayak gini deh. Oke, so langsung aja. Jadi sebenarnya pihak Untirta sendiri ya kan, menurut Wakil Rektor 1 Pak Agus tadi bilang Untirta sendiri sih mereka sudah membolehkan gitu loh dilakukannya hybrid learning, tapi diutamakan gitu loh untuk fakultas dan prodi yang memang membutuhkan tatap muka seperti itu Smartizen. Dan juga ada syarat-syarat penting di mana ya kan, hybrid learning itu boleh dilakukan apabila fakultas sudah memiliki tim Satgas Covid-nya sendiri. Itu yang paling penting. Dan juga dekan, istilahnya dekannya itu, dekan fakultasnya membolehkan, karena kembali lagi ternyata hybrid learning itu adalah wewenang dari
dekan. Kalau dari Univia sendiri sudah memperbolehkan seperti itu Smartizen. Jadi dekan memiliki wewenang untuk memulai hybrid learning juga memberhentikannya secara langsung kayak gitu. Sorry banget kalau misalkan Yusi punya salah-salah kata ya kan, namanya juga manusia. Tapi sih kalau aku denger-denger, kalau manusia kayak aku sih agak dipertanyakan, aku manusia bukan gitu kan. Aku tuh kayak yang ya udahlah ya. Oke, gitu aja Smartizen. Yusi pamit undur diri. Dialog Senja juga pamit undur diri. Jangan lupa buat terus follow, terus lihat streaming YouTube kita atau di frekuensi kita di 106 Dia Untirta. Di Instagram kita juga Dia Untirta. Lalu di Facebook kita di 106 Dia Untirta. Dan di WhatsApp number kita di 081 808 106 106. Kalau gitu thank you banget Smartizen. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu ya kan. Bukan lain waktu lagi, besok kita bertemu lagi di jam 10 sampai jam 12 di Dialog Siang. Dan di jam 3 sampai jam 5 di Dialog Senja. Yusi pamit undur diri. Dadah semuanya. Sehat terus. And enjoy this music for you.